Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama kali saya masuk di kelas kalian. Nah, sebelumnya kalian sudah mengenal dari profil saya, yaitu profil Bapak Ibu Guru kemarin beberapa hari yang lalu. Jadi saya tidak menyampaikan atau memperkenalkan diri lagi, ya. Yang jelas saya di sini akan menyampaikan materi pembelajaran bahasa Indonesia dan penilaian saya saat mata pelajaran bahasa Indonesia selama 1 semester. Yang pertama, saya akan menilai dari nilai tugas, nilai ulangan harian, dan nilai tengah semester, terakhir nilai ulangan akhir semester. Nah, usahakan nilai dari empat-empatnya tadi harus diisi semua, ya. Jadi harus mengikuti kalian. Jadi jangan sampai kalian tidak mengikuti, itu sama halnya kalian bolos, tidak masuk. Ya, itu pengaruh besar untuk poin nilainya. Ya. Nah, terus untuk nilai tugas, yang jelas kalian harus mengerjakan atau mengirim. Nah, tugasnya nanti bisa lewat WA ataupun link yang sudah disiapkan. Ya. Terus nilai ulang harian pun juga begitu. Nilai tengah semester dan nilai ulangan akhir semester. Nah, itu kalian harus selalu mengikuti. Ya. Nah, sudah untuk penilaian saya, kalau kalian tidak mengikuti pembelajaran saya, misalkan tidak mengumpulkan tugas atau mungkin PTS ulangan harian dan ulangan akhir semester, sama halnya kalian bolos, ya. Nah, kalau kalian sering bolos, yang jelas efeknya apa, akibatnya jelas kalian mungkin kalau lebih dari 2 mata pelajaran kalian sering bolos, akibatnya kalian sudah tahu sendiri, ya. Nah, nilai kosong. Nah, kalau nilai kosong berarti kalian harus mengulang. Nah, demikianlah untuk penilaian saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk berikutnya, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan bab yang pertama, yaitu laporan hasil observasi. Babnya tentang laporan hasil observasi. Nah, dalam KD kali ini memahami laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Untuk pembelajaran karena dengan situasi pandemi COVID-19 seperti ini, nah kita tidak mungkin akan memberikan tugas secara lisan, yang jelas secara tulis. Nah, untuk menyikapi atau menjelaskan tentang laporan hasil observasi itu sebenarnya apa toh? Nah, kalau untuk kurikulum 2006 itu laporan observasi itu sama halnya kalau dari kurikulum 2006 membaca bacaan. Nah, kalau melaporkan hasil observasi berarti melaporkan hasil kalian membaca bacaan. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi bukan kalian bingung terus nanti observasi apa ya. Nah, terus laporannya itu apa? Nah, maksudnya laporan di sini bacaan, ya. Bacaannya, lah observasinya membaca, ya. Nah, untuk teks laporan hasil observasi adalah, ya, sebuah tulisan yang mempunyai tujuan untuk menyampaikan informasi dari pengamatan dengan yang sebenar-benarnya. Jadi namanya observasi harus benar, ya. Nah, teks laporan hasil observasi memiliki peran penting di dunia usaha kerja atau dunia usaha dalam pekerjaan, karena teks tersebut dijadikan sebagai bahan analisis peluang usaha. Nah, kalau kalian ingin usaha pasti jelas harus tahu, oh nanti saya harus membuat laporan yang bagaimana, ya. Nah, supaya orang lain tertarik misalnya, ya. Nah, berikutnya untuk penjelasannya teks laporan observasi itu sudah. Saya lanjutkan struktur teks laporan hasil observasi. Nah, strukturnya itu apa? Yang pertama, definisi umum. Kedua, deskripsi bagian. Ketiga, deskripsi manfaat. Untuk deskripsi umum, di sini maksudnya pembukaan dalam sebuah bacaan ataupun laporan. Nah, di sini saya contohkan, kalau laporannya nanti tentang, saya contohkan mengamati tentang minuman kemasan.
Nah, berarti penulis harus menjelaskan atau menjabarkan tentang minuman kemasan. Itu apa? Nah, dalam pembukaannya seperti itu. Terus yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini kalau dalam bacaan itu tentang isinya. Nah, isinya tentang apa tadi? Isinya tentang minuman kemasan. Minuman kemasan tadi berarti yang perlu dijelaskan oleh penulis, ya, mencantumkan jenis-jenis minuman kemasan yang beredar di Indonesia itu apa saja. Nah, kandungannya dari masing-masing minuman, serta pengetahuan tentang manfaat dan bahaya dari zat-zat tersebut. Nah, itu dijelaskan sedetail mungkin. Nah, terus yang ketiga, deskripsi manfaat. Dalam deskripsi manfaat ini, pembaca diharapkan nanti dapat menyimpulkan. Nah, ini istilahnya kalau deskripsi manfaat itu kesimpulan. Nah, jadi pembaca menyimpulkan, ya, bahwa apa yang sudah dibaca atau sudah diamati itu pembaca bisa mengetahui mana manfaatnya dan mana bahayanya dari minuman kemasan tersebut. Nah, itulah ya dari pemahaman unsur atau struktur teks hasil observasi. Nah, untuk pemahamannya lebih jelas anak-anak, nanti kalian akan mendapatkan referensi sebuah buku ya, bisa untuk dipelajari sendiri dari penjelasan saya ini benar apa enggak. Nah, nanti bisa dicek di buku tersebut ya. Nah, selanjutnya ciri kebahasaan atau teks laporan dari observasi. Ya. Kebahasaannya ya, yang pertama yaitu kelompok kata atau frasa. Nah, maksudnya kelompok kata atau frasa itu ya, dua kata atau lebih yang memiliki makna. Nah, dari kelompok kata atau frasa ini ada beberapa frasa. Pertama, frasa nominal, contohnya misalkan buku tulis, lemari besi, ibu bapak. Nah, itu nominal. Nominal itu maksudnya benda. Terus yang kedua, frasa verbal. Ya, frasa verbal berarti pembentukannya berisi tentang kata kerja. Nah, contohnya misalkan sedang belajar, akan datang, terus baru menyadari, tidak mandi. Nah, itu kan melakukan pekerjaan. Nah, itu contoh frasa verbal. Yang ketiga, frasa adjektiva. Unsur pembentukannya itu berisi tentang kata sifat. Nah, contohnya cukup pintar, hitam manis, cantik sekali, nah, tampan sekali. Lah, itu contoh dari frasa adjektiva. Terus berikutnya frasa preposisional, yaitu frasa pembentukannya menggunakan kata depan. Contohnya ke sekolah, di rumah, ke pantai. Nah, seperti itu. Terus ciri kebahasaannya lagi, yang kedua afeksasi. Afeksasi di sini namanya imbuhan. Artinya imbuhan atau pengimbuhan pada proses pembentukan kata. Yang pertama yaitu prefeksasi atau prefik. Nah, itu awalan, ya, anak-anak, awalan dalam sebuah kata. Nah, contohnya lari mendapat awalan ber menjadi berlari. Nangis atau tangis mendapat awalan men menjadi menangis. Kenapa kata dasar T, fonem T itu kok berubah menjadi na, N ya. Karena mendapat awalan menasal sehingga fonem T luluh, hilang menjadi menangis. Ya. Terus berikutnya infeksasi. Infeksasi itu sisipan ya di tengah, imbuhannya ada di tengah kata. Contohnya seperti tali. Nah, imbuhannya di tengah, berarti temali, sisipannya di tengah. Terus gigi mendapat sisipan di tengah, yaitu gerigi. Nah, terus yang ketiga sufeksasi, itu imbuhan yang berada di akhir kata atau di akhir sebuah kata. Nah, contohnya duduk, diakhiri dengan kan, berarti dudukkan. Sastra, akhiran wan menjadi sastrawan.
Nah, yang keempat, konveksasi. Konveksasi adalah imbuhan yang dari atas dua bagian, yaitu diletakkan di awal dan di akhir kata. Contohnya keadilan, mendapatkan awalan ke dan akhiran an. Dan berdatangan, awalan ber dan akhiran an. Nah, itulah konveksasi. Terus berikutnya ciri kebahasaan yang ketiga, yaitu kalimat definisi. Dalam teks laporan hasil observasi, yang jelas di sini kalau ada kalimat definisi berarti pembaca atau penulis harus menjelaskan apa yang akan diobservasi, atau dalam bacaannya harus dijelaskan definisinya apa. Nah, contohnya misalnya kucing besar itu adalah hewan pemangsa dan pemakan daging. Nah, dijelaskan seperti itu. Terus yang keempat, kalimat kompleks dan simpleks. Nah, kompleks di sini maksudnya kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk berarti kalimat yang pembentukannya ada dua pola kalimat ataupun lebih. Nah, pola kalimatnya bagaimana untuk contohnya? Nah, misalkan Elena sangat gemuk ketika masih kuliah. Nah, di situ ada dua pola kalimat, yaitu yang pertama Elena sangat gemuk tadi berarti predikat. Nah, ketika ditandai dengan kata penghubung, ya, itu sudah masuk lagi. Yang kedua masih kuliah. Nah, itu berarti keterangan. Karena ditandai dengan kata penghubung, itu sudah menunjukkan pola kalimat yang berbeda. Yang pertama, pola kalimat yang pertama Elena sangat gemuk, dan yang kedua masih kuliah. Padahal masih kuliah itu sebelumnya sudah ada kalimatnya, yaitu Elena sangat gemuk. Nah, masih kuliah. Nah, misalkan diteruskan seperti itu. Itu kalau hanya satu pola kalimat. Nah, terus berikutnya kalimat simpleks itu berarti kalimat yang pembentukannya hanya terdiri satu pola kalimat saja, yaitu subjek, predikat, objek maupun keterangan. Nah, contohnya bisa juga petani menceritakan pengalamannya. Nah, petani subjek menceritakan predikat, pengalamannya pelengkap. Nah, ataupun Sandra makan roti. Jadi Sandra subjek, makan predikat, roti objek. Nah, terus yang terakhir yaitu menyusun dan merevisi teks laporan hasil observasi. Nah, ini nanti kalian diharapkan setelah pembelajaran bab 1 ini selesai, kalian dapat menyusun teks laporan ya ataupun bacaan yang nanti akan kalian revisi sendiri atau mungkin kalian observasi sendiri mana yang kurang tepat. Nah, itu ya tujuannya kalian bisa menyusun teks laporan atau teks bacaan sendiri. Nah, beginilah anak-anak ya untuk pembelajaran kali ini pada bab 1 teks laporan hasil observasi sudah berakhir. Semoga kalian belajar bisa lancar, sukses walaupun tidak secara langsung kita berhadapan di kelas. Gitu ya. Jadi semoga kalian belajarnya sukses, lancar dan bisa mengumpulkan tugas tepat waktu dan hasilnya bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.